Halo, selamat pagi. Bertemu lagi di program ER, Emergency Response, bersama saya Aulia. Nah, hari ini kita akan membahas kasus stroke. Nah, sebelum kita membahas kasus ini, bumper dulu ya. Nah, teman-teman, apa sih stroke itu? Nah, stroke itu adalah kondisi medis darurat yang terjadi ketika suplai darah ke otak itu berkurang. Nah, terus apa sih yang terjadi ketika suplai darah ke otak berkurang? Nah, yang terjadi bisa mengakibatkan rusaknya jaringan di otak. Nah, teman-teman, ada beberapa jenis-jenis stroke. Yang pertama ada stroke iskemik, yaitu kondisi ini terjadi ketika terdapat penyumbatan di otak. Yang kedua adalah stroke hemorrhagic, yaitu kondisi ini terjadi ketika pecahnya pembuluh darah di otak dan menyebabkan pendarahan di otak. Nah, biasanya terdapat tanda dan gejala pada penderita stroke. Apa aja sih tanda dan gejalanya? Nah, kita di dunia medis biasa menyebut dengan istilah segera ke RS. Apa aja sih singkatannya segera ke RS? Kita jabarkan satu-satu ya. Senyum tidak simetris, bisa melayat ke kanan atau ke kiri. Bisa juga sulit menelan. Gerak pada anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Bicara pelo atau tidak jelas. Bahkan juga bisa tidak nyambung ketika diajak bicara. Kebas atau baal pada anggota tubuh. Rabun atau mata kabur. Dan yang terakhir ada S, yaitu sakit kepala hebat. Nah, teman-teman, kan kita sudah membahas nih tanda dan gejala pada penderita stroke. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah mencurigai seseorang itu terkena stroke? Apakah harus menusuk ujung jari dengan jarum? Kita bahas ya. Pada informasi yang beredar saat ini, ketika seseorang itu terkena gejala stroke, kita harus menusuk ujung jari dengan jarum supaya darah itu bisa keluar dari otak, katanya. Ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Karena pada faktanya ada 3 faktor yang mempengaruhi ketika seseorang itu terkena jarum. Yang pertama, ada nyeri. Perlu diingat, ketika seorang mengalami nyeri, akan terjadi peningkatan tekanan darah yang akan memperburuk kondisi si penderita. Yang kedua, terkait jarumnya sendiri, teman-teman. Jarum yang kita tusukkan ke ujung jari itu belum tentu steril, jadi bisa mengakibatkan masuknya kuman ke darah. Dan yang ketiga, mencari jarumnya itu sendiri. Apalagi mencari jarum dalam jerami. Lama ya, itu akan memakan waktu yang lama dan memperburuk kondisi si korban. Mengingat teman-teman, di kasus ini kita punya golden period. Berapa sih golden periodnya? Yaitu kurang dari 4,5 jam. Nah, teman-teman, kita tadi kan sudah membahas nih terkait tanda dan gejala pada penderita stroke. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mencurigai ada seseorang yang terkena serangan stroke? Nah, yang pertama, kita harus mengenali tanda dan gejalanya. Nah, si korban harus menyadari tanda dan gejalanya, dan kemudian keluarga si korban juga harus aware terhadap tanda dan gejalanya. Dan yang kedua, segera hubungi layanan darurat. Nah, yang ketiga, kita bisa memberikan pertolongan pertama. Nah, apa aja sih yang kita lakukan ketika kita memberikan pertolongan pertama? 1. Buatlah korban berbaring secara terlentak. 2. Naikkan kaki korban setinggi 30 cm. Dan yang ketiga, berikan oksigen jika memungkinkan. Dan yang selanjutnya, segera rujuk korban ke rumah sakit. Nah, teman-teman, jadi itu tadi beberapa kiat-kiat yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai kasus stroke. Jadi, semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe.